ya saya pikir ini pasti memang ada yang membackup. Tapi saya nggak tahu siapa gitu. Nah, ketika Ali Mochtar Ngabalin sudah menyampaikan bahwa dia katanya tahu, dia tahu betul, ya sebaiknya segera dibongkar gitu. Supaya kita juga jadi tenang, supaya kita juga bisa melihat dan mempelajari bahwa di negeri ini ada ternyata cerita yang begini gitu. Selamat malam semuanya. Setelah ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli oleh pihak Bareskrim, ternyata beberapa penggugat itu masih nggak terima, gitu ya. Masih mempertanyakan dan bahkan mempermasalahkan masalah perbedaan kata antara otentik dengan identik. Yang disampaikan sama Bareskrim, ini identik. Identik itu ya mirip, sama, tapi nggak otentik. Otentik itu asli. Dan kemudian soal penyampaian penjelasan terkait hasil dari forensik Bareskrim Polri itu dianggap masih nggak detail, nggak jelas, hanya pernyataan-pernyataan klaim sepihak saja dan tidak ada penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan kaidah-kaidah lapor yang diinginkan oleh para penggugat, terutama oleh Roy Suryo. Intinya sampai sekarang ijazah Pak Jokowi masih dipermasalahkan dan bahkan Roy Suryo ini kayak kelebihan energi. Roy Suryo ini kayak nggak ada takut-takutnya, dan karena kemudian hari ini dia ingin melaporkan penyidik Bareskrim Polri ini kepada Dewan Pengawas dan Penyidikan serta Kompolnas dan Kapolri. Jadi penyidik Bareskrim yang menganalisa atau menyampaikan hasil tes lapor bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, ini sekarang dilaporin sama Roy Suryo ke Kapolri, Kompolnas dan Pengawas dan Penyidikan. Jadi ini adalah sebuah kasus yang menarik gitu ya, dan kemudian ajaib juga seorang Roy Suryo yang sebenarnya sudah kalau kita orang biasa ngelihat Pak Jokowi katanya ijazahnya asli gitu ya, dan Bareskrim yang menyampaikan, kan kita kayak mau protes kayak itu juga ragu-ragu gitu ya. Loh, yang menyampaikan Bareskrim, tapi Roy Suryo sangat pede sekali, percaya untuk kemudian melaporkan penyidik Bareskrim. Ya, tapi memang saya melihat juga ada kejanggalan atau keanehan-keanehan atau hal yang tidak biasa dari kasus ini. Karena kasusnya kemudian dihentikan tanpa SP3 gitu, tanpa kekuatan hukum kata para pengamat gitu. Karena posisi Bareskrim atau polisi hari ini ketika menghentikan penyidikan seperti ini, itu jatuhnya gitu ya, atau statusnya jadi seperti hakim yang kemudian bisa memvonis selesai misalkan gitu ya. Padahal harusnya ini kan ya fungsi atau tugasnya pihak kepolisian hanya di penyidikan dan kemudian melanjutkan kepada pengadilan untuk kemudian dibuktikan gitu ya. Atau misalkan nanti ada proses pra peradilan, barulah kemudian bisa muncul SP3 atau penghentian kasus. Tapi kalau dihentikan secara sepihak oleh pihak Bareskrim dan tanpa masuk kepada pengadilan atau sebelum ada persidangan dan pra peradilan, ini memang kemudian menimbulkan pertanyaan, sebenarnya kenapa dibuat seperti ini gitu. Kenapa kalau sudah terbukti asli ya udah proses aja gitu, untuk kemudian dilanjutkan kepada persidangan dan pembuktian. Tapi ya itulah politik, itulah soal ijazah yang ajaib. Ijazahnya ajaib, penuntutnya lebih ajaib karena seperti kelebihan energi gitu. Dan tapi yang lebih ajaib lagi adalah Pak Jokowi itu sendiri, karena sampai sekarang masih belum mau menunjukkan ijazah aslinya. Jadi ketika Pak Jokowi bilang bahwa akan menunjukkan ijazah asli nanti di persidangan, maka hari ini bisa dipastikan persidangan itu tidak akan pernah ada, karena kasusnya sudah dihentikan gitu. Bahwa soal kasus lain di Polda Metro terkait pencemaran nama baik dan dianggap bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini menyerang harkat martabat Pak Jokowi, itu pasti tidak akan diperlukan penunjukan ijazah asli. Karena masalah utamanya bukan soal ijazah, tapi pencemaran nama baik. Dan itu bisa berakhir seperti halnya Sugit Nur dan Bambang Tri nantinya, yang di persidangan meskipun diminta untuk ditunjukkan surat atau ijazah asli Pak Jokowi, ya hakim nggak akan menyetujui itu semua. Karena masalahnya bukan soal ijazah, tapi pencemaran nama baiknya.
Dan ya saya juga agak ngerti kenapa Pak Jokowi sampai sekarang juga masih belum menunjukkan. Ini juga menjadi pertanyaan dari banyak pihak gitu ya. Sebelumnya Ibu Megawati juga komentar atau nyeletuk gitu ya. Kalau memang ada, tunjukin aja sih apa masalahnya. Dan kemudian ini didukung sama PKB dan elit Partai Golkar. Setelah itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Dan ya ternyata sampai sekarang, bahkan setelah dinyatakan asli oleh pihak Bareskrim, Pak Jokowi masih belum mau menunjukkan gitu. Padahal sebelumnya sudah sama UGM menyatakan asli, Hercules menyatakan asli, Bareskrim menyatakan asli gitu. Tapi Pak Jokowi masih belum mau menunjukkan. Sementara teman-teman yang ada di sekitarnya yang mengaku bahwa lulusan tahun 85 dan lulusan UGM juga bersama-sama dengan Pak Jokowi, itu ya mereka menunjukkan ijazah UGM-nya gitu. Padahal mereka ini belum dipastikan asli loh sama Bareskrim. Belum lapor ini. Belum dipastikan asli sama UGM atau sama Hercules gitu. Tapi mereka pede sekali tuh. Sementara Pak Jokowi belum sampai sekarang. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa sepertinya memang ada masalah dari sini gitu. Nggak tahu ada masalah apa, tapi ketidakpedean seorang Jokowi sementara teman-temannya itu pede sekali, itu menunjukkan ada sesuatu yang janggal nampaknya. Dan atau mungkin ini adalah bagian dari cara Pak Jokowi untuk memelihara isu supaya dirinya ya masih tetap dibicarakan setidaknya sampai bulan Juni depan, ketika Pak Jokowi berniat untuk maju sebagai calon ketua umum PSI. Tapi di luar soal perseteruan antara Jokowi dengan Roy Suryo terkait ijazah ini dan terkait Roy Suryo dengan Bareskrim hari ini, saya melihat ada satu komentar yang menarik dan unik sekali, dan ini sepertinya perlu diperbesar, perlu kemudian diberikan panggung yang lebih baik untuk kemudian bisa diuji kebenarannya seperti apa. Karena tiba-tiba Ali Muchtar Ngabalin bilang bahwa isu ijazah palsu ini adalah proyek dengan anggaran sangat-sangat besar. Anggaran sangat besar katanya. Dan Ali Muchtar Ngabalin memastikan bahwa tahu betul siapa yang bermain di balik ini. Bagi saya gitu ya, terlepas dari soal ijazah benar tidaknya, terlepas dari soal rapor itu benar tidaknya, terlepas dari soal Bareskrim dan Roy Suryo dan sebagainya, bagi saya jauh lebih penting bagi negara ini untuk memastikan pernyataan Ali Muchtar Ngabalin. Ini lebih fundamental, jauh lebih penting untuk kita telusuri dan kemudian cari tahu kebenarannya seperti apa. Karena ketika Ali Muchtar Ngabalin bilang bahwa ini adalah proyek yang besar dengan anggaran yang sangat besar, kita jadi kemudian menduga-duga seberapa besar gitu. Kalau dari sudut pandang seorang Ali Muchtar Ngabalin, ya karena yang bilang kan Ali Muchtar Ngabalin. Kalau dari sisi misalkan sisi saya misalkan gitu ya, anggarannya besar gitu ya. Bagi saya 5 miliar aja udah besar banget gitu kan. Proyek 5 miliar udah besar banget gitu. Tapi bagi seorang Ali Muchtar Ngabalin yang sudah menjabat selama beberapa tahun dan kemudian sudah pernah menjadi anggota DPR, sudah menjadi KSP, menjadi seorang pejabat yang sudah lama sekali di politik dan sudah cukup senior. Jadi ketika Ali Muchtar Ngabalin bilang bahwa ini merupakan proyek dengan anggaran sangat besar, maka sangat besarnya ini pasti nggak 5 miliar. Kalau 5 miliar itu standarnya saya gitu ya, sangat besar. 5 miliar itu sangat besar gitu. Tapi kalau bagi Ali Muchtar Ngabalin yang sudah lama di politik dan sudah lama menjadi pejabat, saya bisa perkirakan bahwa maksud sangat besar ini puluhan miliar. Setidaknya 50 atau 60 miliar rupiah gitu. Nggak mungkin 1 miliar, 2 miliar dibilang sangat besar oleh Ali Muchtar Ngabalin gitu. Jadi pernyataan Ali Muchtar Ngabalin ini bagi saya menarik untuk kemudian segera diselidiki. Kalau perlu polisi harus segera memanggil Ali Muchtar Ngabalin, karena bagaimanapun soal isu ijazah ini sudah menimbulkan keributan. Ini kan sama aja kayak masalahnya Ratna Sarumpait gitu, yang dipukuli katanya padahal bohong, padahal palsu. Ya sama aja gitu. Ali Muchtar Ngabalin, bukan Ali Muchtar, ijazah palsu ini kan isu ini sama kayak si Ratna Sarumpait gitu, sudah menimbulkan keributan. Sehingga pernyataan dari Ali Muchtar Ngabalin yang mengatakan bahwa ada orang yang membayar ini, ada orang yang memainkan, dan Ali Muchtar Ngabalin katanya tahu betul siapa yang bermain dan siapa yang membayar ini harusnya bisa diperiksa oleh pihak kepolisian dan diambil informasi yang dimiliki oleh Ali Muchtar Ngabalin. Siapa orang yang bermain-main dalam
isu ini? Siapa yang membuat kegaduhan yang seperti ini? Ya dibuka aja secara publik gitu ya, supaya apa? Ke depan tidak ada lagi cerita-cerita yang seperti ini, supaya tidak ada orang yang bermain-main dengan isu dan kemudian menimbulkan keributan dan perdebatan yang tidak produktif seperti isu ijazah palsu ini. Jadi ya saya berharap, sangat berharap sekali agar pihak kepolisian bisa memanggil Ali Muchtar Ngabalin supaya ini clear siapa orang yang memainkan isu ijazah palsu ini. Dan kalau memang ada bayarannya berapa? Tapi kalau dari prediksi saya, dari sudut pandang Ali Muchtar Ngabalin, ini pasti setidaknya 60 miliar rupiah. Ini bukan bocoran, ini hanya prediksi gitu ya. Ya dibuka saja dan kemudian disajikan kepada publik supaya ini bisa clear dan supaya kita bisa jadi tahu bahwa ternyata bisa saja sebuah isu itu memang dibangun oleh para bohir. Dan yang disampaikan oleh Ali Muchtar Ngabalin juga pernah saya sampaikan, tidak persis gitu ya, tapi saya juga menaruh kecurigaan bahwa ini pasti ada orang yang membackup betul gitu terkait isu ini, terkait kasus ini. Karena ini membutuhkan satu kenekatan, membutuhkan satu fasilitas yang tidak murah memang gitu ya. Ketika seseorang harus berdemo ke UGM, kemudian di Jakarta tiap hari bikin, nggak tiap hari sih, hampir tiap hari bikin konfes, pernyataan, kemana-mana bikin acara gitu ya. Ini benar-benar membutuhkan akomodasi atau setidaknya biaya logistik yang lumayan gitu. Sehingga ya saya pikir ini pasti memang ada yang membackup. Tapi saya nggak tahu siapa gitu. Nah, ketika Ali Muchtar Ngabalin sudah menyampaikan bahwa dia katanya tahu, dia tahu betul, ya sebaiknya segera dibongkar gitu. Supaya kita juga jadi tenang, supaya kita juga bisa melihat dan mempelajari bahwa di negeri ini ada ternyata cerita yang begini gitu. Dan kalau nanti orangnya terungkap, siapa yang melatar belakangi, siapa yang melakukan pengendalian isu terkait ijazah palsu ini, kita kemudian bisa mencari tahu juga mendapatkan info sebenarnya ini tujuannya apa gitu. Apakah ada motif politik di balik ini? Sebenarnya apa maksud mereka melakukan ini semua? Itulah yang menurut saya perlu diungkap. Bagi saya tidak pro dengan Jokowi, saya juga tidak pro dengan Roy Suryo, tapi dalam kasus ini ketika Ali Muchtar Ngabalin sudah menyampaikan dia tahu, saya jadi sangat tertarik sekali untuk fokus kepada Ali Muchtar Ngabalin. Kalau soal Roy Suryo dan Jokowinya lupakan aja gitu. Itu nggak ada dampaknya, mau ijazah itu asli atau palsu, nggak ada dampaknya. Tapi kalau soal isu ini dikendalikan, dibayari oleh bohir, ini ada dampaknya bagi Indonesia ke depan. Ini jelas adalah sebuah pertaruhan apakah kita akan membiarkan atau ya menghentikan segera modus-modus yang seperti ini. Karena berbahaya sekali gitu, sebuah negara bisa dimainkan dalam sebuah isu dan kemudian dalam berminggu-minggu kita sibuk membahas satu isu yang sangat tidak produktif dan lucu sekali. Tapi ya nggak apa-apa, sebagai hiburan saja gitu. Semoga ke depan tidak terlalu banyak hiburan-hiburan yang seperti ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.